dan berada di tengah-tengah kita sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Apriliani Amdo SPD. Yang kami hormati dalam hal ini adalah Ibu Kepala Sekolah Puang Haja Hasna SPD. Yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan Bapak Ibu pendidik SD 124 Burak yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk berkumpul bersama di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelum saya masuk di sesi presentasi, izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan untayan doa sebagai pembuka kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surga. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Ya Allah, jadikanlah ilmu dan pelajaran yang kami dapat hari ini melalui pembelajaran pendampingan individu kedua bermanfaat dan bernilai ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hebat, saya akan mempresentasikan tentang apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan sebentar kita laksanakan pada kegiatan kita pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri. Pada pendampingan individu kali ini, izinkan saya memperkenalkan Ibu fasilitator kami, fasilitator hebat, Ibu Ilianti Hasira Durgas SPD MPD, selaku fasilitator kami di kelas 11.077. Kemudian perkenalkan Ibu Pengajar Praktik Ibu Apriliani Amdo SPD, berasal dari SD 123 Kabupaten Sinjai, dan yang saya banggakan Puang Kepala Sekolah Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Siti Hasna SPD, dan saya sendiri Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibrahim SPD. Dan kami kemarin pada saat pendampingan individu, saya selipkan satu dokumentasi hebat dari kegiatan kami di pendampingan individu pertama. Kami telah melakukan atau melaksanakan coaching yang dipimpin atau langsung oleh Ibu Pengajar Praktik di ruang kelas, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi atau sesi bersama dengan guru dan kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, dan materi hari ini adalah tentang pendampingan individu bagian kedua atau part 2, di mana saya akan membawakan materi terkait tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Saya Ibrahim SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sinjai, kelas 11.077 Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, adapun fokus pendampingan kita pada pagi menjelang siang hari ini, yang pertama tadi telah saya laksanakan bersama Ibu Pengajar Praktik terkait bagaimana mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi apa yang akan kita lakukan sebentar Bapak Ibu adalah bagaimana kita mendiskusikan visi sekolah kita, khususnya
bagaimana rumusan visi yang telah kita buat di sekolah kita, apakah betul-betul apakah benar-benar muaranya adalah berpusat kepada peserta didik kita. Dan di fokus pendampingan tadi bersama dengan Ibu pengajar praktik, kami telah di coaching langsung membahas tentang diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Adapun pertanyaan pemantik yang telah diajukan tadi adalah bagaimana apa yang telah dan apa yang akan Bapak lakukan setelah mempelajari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 terkait visi guru penggerak yang saat ini sedang saya presentasikan. Lanjut kemudian yang kedua yang dibahas adalah bagaimana diskusi refleksi diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Ini terkait bagaimana CGP merefleksikan diri tentang apa yang telah dan sudah dilakukan. Adakah impact-nya, adakah sisi positifnya dari peserta didik, apa hasil yang sudah didapatkan seperti itu mungkin. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Tadi sudah dijadikan beberapa pertanyaan oleh pengajar praktik terkait bagaimana merintis ataukah bagaimana menumbuh kembangkan jika dalam sekolah itu belum, atau boleh dikatakan komunitas belajarnya atau komunitas praktisinya masih perlu untuk dikembangkan seperti itu mungkin. Dan fokus diskusi kita hari ini Bapak Ibu terkait bagaimana mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, dan tentu saja dalam hal ini terkait juga dengan visi sekolah yang sudah kita susun bersama dalam kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pendampingan hari ini adalah yang pertama, penguatan awal pengajar praktik. Tadi sudah saya sampaikan di awal Bapak Ibu bahwa tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama Ibu pengajar praktik, yang mana pengajar praktik telah memberikan penguatan terhadap proses diskusi yang akan dilakukan dari pembagian program diskusi. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah bagaimana cara guru penggerak memfasilitasi diskusi, menyampaikan tahapan dan kiat kolaborasi dalam forum diskusi pendampingan. Jadi sebentar akan ada seperti atau semacam diskusi Bapak Ibu seperti yang biasa kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Bagaimana seorang guru atau seorang murid berdiskusi seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah penguatan akhir pengajar praktik. Jadi sesi terakhir sebentar adalah Ibu pengajar praktik akan memberikan penguatan ataukah semacam kesimpulan dan refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, atau diskusi seperti apa yang sudah kita lakukan hari ini dan bagaimana tindak lanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Dan pembagian peran diskusi selaku moderator tentu saja adalah Ibu pengajar praktik yang sudah saya sebutkan tadi, namanya di awal adalah Ibu Afrina Amnok SPD. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11 sebagai pemandu diskusi, dan peserta diskusi kita adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang visi Bapak Ibu, tentu saja kita akan berangan-angan, akan berimajinasi, akan memikirkan suatu hal yang menurut Bapak Ibu ada di pemikiran Bapak Ibu saat ini. Bagaimana tentang imaji kita, bagaimana tentang imaji saya tentang murid saya di masa depan. Kalau imaji saya Bapak Ibu tentang murid saya di masa depan adalah saya memimpikan murid-murid yang begitu luar biasa, yang effortnya sangat luar biasa, seperti saya membutuhkan murid, imajinasi saya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Saya ingin murid-murid saya itu memiliki akhlakul karimah, tentu saja yang sampaikan tadi oleh Ibu. Secara Islami kita sebagai umat Muslim harus memiliki akhlak yang mulia Bapak Ibu. Jadi kita harus bagaimana supaya murid-murid kita terbentuk akhlak yang baik Bapak Ibu. Karena sejatinya sebagai seorang guru, bagaimana kita memimpin atau menuntun anak kita, bagaimana mereka bisa menjadi seorang murid yang berakhlak, tentu saja seperti itu Bapak Ibu. Terus imaji saya yang kedua adalah saya memimpikan murid yang cerdas Bapak Ibu.
murid yang cerdas itu tentu saja akan memberikan juga input yang luar biasa kepada kita, khususnya kepada gurunya, karena tentu saja dengan siswa yang cerdas dan berakhlak tadi adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau siswa atau murid kita sudah berakhlak, maka kecerdasannya pasti akan terikut ke situ. Jadi satu hal yang menurut saya sangat luar biasa perlu kita imajinasikan, perlu kita impikan tentang murid kita, yaitu murid yang cerdas, Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, saya juga memimpikan murid yang kreatif dalam hal apa saja. Karena sebagai pembelajar sepanjang hayat kita dituntut untuk bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru atau berdaya guna, sehingga sesuatu itu bisa kita pandang sebagai suatu hal yang bisa kita manfaatkan khususnya dalam pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu. Kemudian saya ingin murid saya itu memiliki berkarakter, karena berakhlak cerdas kreatif tidak akan cukup jika tidak memiliki karakter yang baik. Karakter seperti apa? Karakter yang baik yang tentu saja bisa kita jadikan sebagai motivasi atau argumen dalam bagaimana menuntun murid-murid kita menjadi murid pembelajar sepanjang hayat. Kemudian saya memimpikan juga murid yang berbudaya, memiliki budaya positif Bapak Ibu tentu saja, karena pada saat pembelajaran di modul 114 kita memiliki budaya positif, yaitu tentu saja dalam hal ini saya juga memimpikan murid Bapak Ibu yang memiliki budaya positif yang luar biasa, tidak hanya karakter, kreativitas, cerdas dan akhlaknya, tetapi harus memiliki budaya atau integritas yang luar biasa Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian saya juga memimpikan murid atau peserta didik yang unggul dalam prestasi. Kenapa? Karena kalau unggul dalam prestasi itu Bapak Ibu, serta-merta kita bisa menjadi kita bisa menjadi ujung tombak apa yang mereka inginkan. Kita bisa mengeffort mereka, mengedukasi, memfasilitasi, memotivasi mereka bagaimana supaya mereka bisa mengembangkan talenta, bakat dan minat mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana siswa kita bisa berdaya saing global, bukan saja di dalam lingkup sekolah itu, tetapi harapan kita bersama Bapak Ibu, bagaimana supaya murid kita memiliki daya saing ataukah persaingan baik di dalam sekolah itu maupun di luar sekolah, bahkan kalau bisa di tingkat dunia atau internasional, seperti itu Bapak Ibu. Dan berwawasan lingkungan sudah sangat penting, karena sejatinya kita memimpikan murid-murid itu harus memiliki wawasan yang luas, berwawasan lingkungan bukan hanya di dalam lingkungan kelas Bapak Ibu, tetapi memiliki wawasan di lingkungan sekitarnya, karena semua berpengaruh pada berpengaruh pada komunitas atau ekosistem yang ada di sekolah itu. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya hayalkan, yang bisa saya impikan, meskipun ini hanya sebuah imajinasi atau angan-angan saya, tetapi itulah harapan saya. Saya menaruh harapan yang besar tentang pemikiran saya, tentang bagaimana menurut saya di masa yang akan datang. Lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita membahas tentang visi Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan visi itu apa sih sebenarnya itu visi. Visi itu Bapak Ibu ibarat melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Kalau kita melihat lukisan Bapak Ibu, belum ada tulisan apa-apa, hanya alat dan media tersedia di situ. Nah itulah visi Bapak Ibu, kita ibaratkan seperti itu. Kemudian visi juga bagaikan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Ibaratnya visi sebagai kompas ya, penunjuk atau bintang yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu saja dalam hal ini Bapak Ibu adalah peserta didik kita di sekolah kita. Kemudian visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi terkait masa depan, maka visi juga dapat dianggap sebagai buah kreativitas manusia. Jadi apa yang timbul dari pemikiran kita, apa yang timbul dari dalam hati nurani kita, itulah sebuah visi yang bisa kita gagas atau bisa kita ungkapkan sebagai buah kreativitas manusia. Kemudian sebagai guru kita memerlukan sebuah visi yang jelas, menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan pada murid kita. Ini sangat jelas Bapak Ibu, karena kalau kita sebagai guru tidak memiliki tujuan atau visi, apa sih sebenarnya tujuan ini proses pembelajaran itu seperti apa, akan saya bawa kemana ini peserta didik saya. Kalau kita tidak memiliki seperti itu pemikiran kita Bapak Ibu, maka saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan memiliki murid yang seperti apa yang kita harapkan atau apa yang kita impikan. Kemudian keyakinan atas visi itulah yang akan terus membuat kita terpacu
untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi Bapak Ibu di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Jadi intinya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan di sekolah, kalau kita berkolaborasi atau bekerja sama, insya Allah segala sesuatunya akan terasa mudah dan terasa ringan kita laksanakan. Kemudian untuk mencapai perubahan tersebut Bapak Ibu, kita perlu mengenal yang namanya pendekatan manajemen perubahan yang biasa disebut dengan inquiry apresiatif atau biasa disebut EA yang dikembangkan oleh David Copperrider. Ya, Bapak Ibu, jadi ini adalah merupakan salah satu perubahan atau prakarsa perubahan atau bagaimana pendekatan manajemen perubahan. Dan Copperrider ini menyatakan bahwa pendekatan dengan menggunakan EA ini atau inquiry apresiatif ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas Bapak Ibu, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Jadi ini luar biasa pendekatan yang dilakukan oleh Copperrider Bapak Ibu. Lanjut. Nah, inilah visi saya Bapak Ibu. Inilah visi saya yang saya gagas, inilah visi saya yang saya tuangkan melalui sebuah pemikiran yang luar biasa saya. Mudah-mudahan visi ini bisa menjadi sebuah inspirasi ataupun motivasi bagi Bapak Ibu bagaimana kita bisa merumuskan hal ini. Dan visi saya Bapak Ibu, saya katakan ya Bapak Ibu, bagaimana saya memiliki visi mewujudkan murid pembelajar sepanjang hayat yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, cerdas, kreatif, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Sebenarnya sudah tadi saya bahas di awal, tetapi saya ingin menambahkan ini adalah pembelajar sepanjang hayat. Karena kita sejatinya Bapak Ibu, murid kita sejatinya adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kita akan terus belajar Bapak Ibu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tuntutan alamnya. Kita tidak akan berhenti dengan profesi kita sebagai seorang guru. Kita tidak serta-merta harus berhenti di situ saja, tetapi kita harus terus mengupgrade ilmu kita karena begitulah tuntutan zaman dan tuntutan yang kita harapkan. Kalau kita di situ saja Bapak Ibu, maka kita akan tergerus oleh zaman. Saya yakin dan percaya di era sekarang ini kita betul-betul dituntut bagaimana supaya kita bisa berbuat sesuatu. Media elektron, media aplikasi-aplikasi di sana, di luar sana banyak sekali yang bisa dimodifikasi, bisa diamati, bisa ditiru, dan bisa kita jadikan sebagai referensi kita dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, dalam merumuskan visi tadi ada yang dikenal dengan kanvas bagja Bapak Ibu. Apa itu kanvas bagja? Kanvas bagja itu adalah yang pertama bagaimana kita membuat pertanyaan, dan kemudian prakarsa perubahan apa yang saya buat setelah saya menyusun itu tadi. Ada prakarsa perubahannya Bapak Ibu, yaitu saya ingin mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Itu cita-cita saya Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya di kelas mengupayakan atau mengoptimalkan pembelajaran itu menggunakan teknologi seperti di sekolah kita yang sudah ada Chromebook, jadi kita bisa lakukan itu sebagai media pembelajaran Bapak Ibu. Apakah misalnya menggunakan Canva ataukah menggunakan Visi seperti itu. Nah, di bagja ini Bapak Ibu, inilah format yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam merumuskan sebuah prakarsa perubahan yang nantinya akan melahirkan sebuah visi Bapak Ibu. Misalnya dibuat pertanyaan, ada pertanyaan mungkin yang misalnya apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, di kolom tindakan atau penyuntikan kita bisa jawab di situ Bapak Ibu terkait apa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan dan tindakan atau penyuntikan yang kita lakukan ini Bapak Ibu, maka nanti akan prakarsa perubahan akan terbentuk, dan setelah terbentuk maka otomatis maka visi itu akan bisa juga terbentuk seperti itu Bapak Ibu. Setelah membuat pertanyaan, kita akan mengambil pelajaran. Ambil pelajaran ini adalah merupakan juga bagian daripada kanvas bagja. Misalnya pertanyaannya Bapak Ibu ya, tidak usah saya bacakan semua, cukup satu saja. Misalnya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kelas? Tindakan apa yang kita lakukan atau pendidikan apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Misalnya mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli misalnya di bidang IT atau di bidang teknologi. Kemudian bagaimana mewawancarai atau boleh melakukan survei mungkin
dengan apakah guru, rekan sejawat, kepala sekolah, ataupun orang tua murid yang dianggap mampu untuk hal itu. Dan gali mimpi, Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya gali mimpi ini? Gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Pertanyaan apa yang bisa muncul di sini, Bapak Ibu, yang bisa kita buat? Misalnya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Nah, pertanyaan itu muncul, dan tindakan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, adalah membuat lembaga observasi, boleh membuat pengamatan mungkin misalnya terkait apakah memang betul-betul ini bisa meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, bisa meningkatkan kreativitas atau motivasi belajar peserta didik. Dan langkah keempat adalah jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa atau dapat muncul di bagian ini adalah misalnya apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Langkah-langkah apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, tindakan yang kita lakukan tentu saja misalnya dengan membuat perangkat pembelajaran, ataukah sekarang dikenal dengan modul, kemudian RKPD, data kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Itu mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada saat melakukan tindakan atau pendidikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah kompas bagja adalah atur eksekusi. Inilah juga merupakan poin penting dalam penyusunan prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Misalnya pertanyaan yang muncul di kompas bagja kali ini, misalnya siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Ya, karena kita harapkan konsisten ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya jalan di tempat, tetapi bagaimana bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan tindakan penyelidikan yang muncul misalnya membuat jadwal kegiatan, kemudian melakukan refleksi. Karena refleksi sangat penting, Bapak Ibu, ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus selalu melakukan atau mengadakan refleksi. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu. Saya ingin mengasah kemampuan Bapak Ibu dalam membacakan sebenarnya ini adalah sebuah puisi, Pak. Ini adalah sebuah puisi dari seorang karya Soekarno, ya, Bapak Presiden kita Republik Indonesia, dengan judul Aku Melihat Indonesia. Mungkin karena dari tadi saya bicara, saya mau meminta waktunya Bapak Ibu untuk membacakan puisi yang hikmat ini. Entah mungkin dari rekan-rekan sejawat saya yang bisa membantu mungkin di bait pertama kah, di bait kedua secara bergantian, ya. Sampai karena ini puisinya banyak sekali, Bapak Ibu, ya. Mungkin Bu Hijrah bisa membantu saya membacakan puisi yang sangat luar biasa ini. Silakan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Rio Putih, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Luar biasa, Bapak Ibu. Semangatnya. Bisa mungkin lagi Bu Sari di bait yang kedua puisinya. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Pak Bunda, mungkin silakan. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Mungkin Puang juga mau baca satu puisi, Bu. Tapi Puang. Baik, tempatnya. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu, semangatnya semangat Bapak Presiden kita luar biasa pada saat mengatakan pidato, Bapak Ibu. Luar biasa. Masih ada mungkin lanjutannya, Bapak? Ternyata masih ada, Bapak Ibu, sangat banyak sekali.
Kita kembali lagi ke uang kita dulu lagi uang. Uang yang di atasnya uang. Jikalau aku mendengarkan pangkur palarang, bukan lagi pangkur palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Asli semangatnya uang. Saya sangat salut sekali. Kembali ke Bu Ijra. Silakan Bu Ijra. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Biasa ini. Pembaca ini semua. Oh, ini mungkin Bu Irma. Irma mau baca satu bait saja Bu Irma. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon bibir angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Luar biasa semuanya ya. Siapa lagi? Basri. Jikalau. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Iya. Saya rasanya tidak mau kalah Bapak Ibu. Saya juga membaca puisi karena dari tadi luar biasa semua puisinya Bapak Ibu, dan saya sampai tertegun mendengar lantunan puisinya. Jikalau aku Pikirkan yang lain, fokuskan di sini. Aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat Bapak Ibu karena telah membacakan puisi yang luar biasa hikmatnya. Nah Bapak Ibu, setelah kita membaca tadi puisi, kita merefleksikan visi kita Bapak Ibu ya. Visi di sekolah kita di SD Negeri 1 Pandora ini adalah terwujudnya generasi berakhlak, cerdas, kreatif, berbudaya, 124 lurah berkarakter. Nah, itulah visi kita Bapak Ibu yang sudah kita muat dalam kurikulum kita dan sudah kita ejawantahkan dalam implementasinya di sekolah kita. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Nah, setelah kita membaca puisi kita, apakah Ibu melihat, Bapak Ibu melihat bahwa visi ini sudah berpihak kepada murid? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bu Asri, apakah menurut Ibu, apakah visi kita ini sudah berpihak kepada murid? Terima kasih. Sesuai dengan visi yang di atas, tentunya generasi akhlak, cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter. Alhamdulillah, menurut saya pribadi sudah berpihak kepada murid, di mana kita menekankan pada setiap peserta didik berakhlak. Seperti tadi yang dikatakan bahwa ketika kita mengutamakan akhlak, mendidik akhlak akan membawa pengetahuan yang lain, tidak menutup kemungkinan akan membuat siswa kita menjadi cerdas, kreatif, berbudaya dan berkarakter.
jawabannya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Asriani. Jadi menurut Ibu Asriani bahwa visi ini sudah menggambarkan keberpihakan kepada murid. Jadi visi kita ini ternyata bukan hanya sekedar jargon atau slogan ya Bapak Ibu, tapi betul-betul sudah mencerminkan keberpihakan pada murid. Nah, jika visi sudah berpihak kepada murid Bapak Ibu, ayo kita lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh kita di warga sekolah ini untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Nah, misalnya jika pun visi kita belum berpihak kepada murid, ayo juga kita rumuskan visi yang berpihak kepada murid, lalu kemudian kita identifikasi dan kembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah sebentar Bapak Ibu, kita betul-betul bagaimana melihat visi kita sudah kita gambarkan tadi visi kita yang sudah berpihak pada murid yang menurut Bapak Ibu. Nah, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu berpartisipasi untuk mengisi kalimat terumpang. Dan kalimat terumpang itu Bapak Ibu adalah kalimat yang belum lengkap, dan yang kita isi sebentar situ adalah sesuai dengan imani kita atau apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan terkait dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu memiliki visi yang luar biasa nanti bagi murid-murid kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan bagikan sebuah sticky note. Kebetulan ada orang tua peserta didik yang meninggal. Kita berjalan pada hari Jadi Bapak Ibu, sticky note yang saya bagikan ini adalah sebentar akan berisi pertanyaan pemantik tentang kalimat terumpang yang Bapak Ibu akan isikan. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, dituliskan situ. Misalnya saya memimpikan murid-murid yang seperti ini. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa? Nah, seperti apa gambaran Bapak Ibu? Kemudian di sekolah kita mengutamakan. Nah, jadi muaranya Bapak Ibu adalah ke murid kita, ke peserta didik kita ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah itu harus bermuara ke peserta didik kita. Jadi cita-cita ini untuk murid kita. Silakan Bapak Ibu hebat luar biasa ya. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi ini sticky note-nya Pong Haji. Nah, sticky note-nya Pong Haji, Bu Kiki diisi dengan kita isikan dengan cita-cita untuk murid tak seperti apa di masa yang akan datang. Kalau di masa sekarang juga boleh. Dengan menggunakan pertanyaan dari kalimat terumpang. Misalnya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Tidak apa-apa saya ulang Bapak Ibu ya, karena tadi Bapak Ibu tidak bergabung. Jadi saya ulangi kembali instruksi pertanyaan. Ya. Silakan ditulis yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini terkait cita-cita untuk murid. Jadi saya ulangi kembali instruksinya. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang
beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya, itu contoh saja Bapak Ibu bayangkan. Tentu kita memiliki ekspektasi kita yang lebih daripada apa yang saya pikirkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau pertanyaan tematik sudah selesai, boleh kita tolong ditempel di bagian sini ya. Lalu pertanyaan tematik untuk ini ditempel di sini. Yang kedua yang di sini sesuai dengan yang sudah tadi kita jawab bersama. Sudah kita jawabkan. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid yang seperti apa? Apa yang kita utamakan di sekolah? Murid seperti apa? Diterangkan sesuai dengan pertanyaan tematik dari kalimat ini. Yang luar biasa kira-kira itu memang adalah salah seorang kakak saudara saya yang luar biasa, sangat mensupport kegiatan dia. Silahkan pertanyaan keempat mengenai murid di sekolah kita sadar betul bahwa Terima kasih banyak untuk partisipasi
Jadi muaranya adalah peserta didik. Semua bayangan adalah kita untuk meminta Bapak Ibu ya. Jangan cita-cita untuk yang lain, pemerintah dulu. Seperti apa cerita yang kita harapkan. Baik, sudah dua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Luar biasa kalau dilihat jawabannya Bapak Ibu. Kalau ini dilihat jawabannya, maka saya tidak percaya siswa-siswa pasti di masa yang akan datang akan menjadi orang yang betul-betul apa yang kita harapkan bersama. Insyaallah Bapak Ibu ya. Silakan Pak Haji. Jadi luar biasa Bapak Ibu, semua sudah ada di setiap pertanyaan tematik kalimat perempuan sudah ada jawaban di Bapak Ibu. Nah, namun apa yang akan saya lakukan kemudian? Nah, saya mau Ibu Hijrah membacakan jawaban dari rekan-rekan kita di pertanyaan tematik pertama. Nah, sekarang bergiliran sebentar, Bapak Hijrah bisa mungkin membantu saya untuk membacakan pertanyaan tematik dan seperti apa jawaban dari teman-teman kita. Silakan Ibu Hijrah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan hasil dari jawaban atau pertanyaan tematik pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi yang pertama di sini saya melihat jawabannya yaitu yang berkarakter baik, beriman, memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian jawaban yang kedua, cerdas, kreatif, berakhlak. Kemudian jawaban berikutnya, murid yang berakhlak, murid yang kreatif, dan murid yang kritis. Kemudian murid tidak memimpikan murid yang bagaimana, menginginkan murid-murid yang soleh dan cerdas. Terus menginginkan murid yang cerdas dan berakhlak baik. Saya kira seperti itu Pak Imran. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Hijrah Bapak Ibu ya, sudah membacakan jawaban dari pertanyaan kalimat perempuan yang pertama. Nah, sekarang mungkin
Kemudian mungkin Bu Asriani bisa membacakan jawaban teman-teman di pertanyaan semantik yang kedua. Silakan Ibu Asriani. Terima kasih, saya akan membacakan pertanyaan pemantik kedua. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki kemampuan, potensi, dan karakter serta komunitas keunikan masing-masing. Yang kedua, generasi yang penerus bangsa. Yang ketiga, memiliki potensi yang harus dikembangkan. Yang berikutnya, mengutamakan murid yang beretika dan berakhlak. Yang berikutnya, murid itu hebat. Tepuk tangan dulu buat Bu Asriani. Semangatnya juga luar biasa. Selanjutnya mungkin Ibu Puang Jasmina membacakan pertanyaan pemantik ketiga. Silakan Bu Haji. Dari sekolah kita mengutamakan jawaban pertama, mengutamakan akhlak dan pendidikan karakter. Jawaban yang kedua, karakter kedisiplinan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kebiasaan yang positif. Yang keempat, jawaban yang keempat, kita mengutamakan pendekatan kepada murid-murid. Yang kelima, murid adalah masa depan bangsa dan negara. Luar biasa jawabannya semuanya. Di luar ekspektasi saya Bapak Ibu jawaban saya ternyata luar biasa dan satu dua kali. Silakan Dinda Bu Ingki bisa membacakan pertanyaan pemantik yang keempat. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan pemantik yang keempat. Ini ada murid di sekolah ini sedang bahwa mereka sedang belajar dan mendidik menjadi insan kompeten dan akhlak mulia. Yang kedua, bahwa belajar dan mendidik untuk menjadi insan yang kompeten. Dan yang ketiga, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan sangat penting. Dan yang keempat itu adalah bahwa sangat berkualitas. Dan jawaban yang terakhir itu adalah anak punya masa depan yang cerah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Semangatnya juga Bapak Ibu masih strong. Nah, silakan untuk pertanyaan Bapak pemantik kelima. Silakan Ibu Irma untuk membacakan jawaban dari rekan-rekan sejawat kita yang sangat hebat ini. Silakan Ibu. bisa sukses dan cerdas. Luar biasa ya, kita dan pertanyaan pemantik yang keenam Bapak Ibu, siapa yang kira-kira membacakan Boang, membaca Boang? Silakan Boang, pertama Boang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membacakan pertanyaan pemantik 6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semua peserta didik memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua,
setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda yang harus dikembangkan. Kemudian jawaban yang berikutnya, kita pasti bisa mewujudkan anak yang baik, cerdas, dan berakhlak. Berikutnya, setiap murid memiliki bakat dan kemampuannya sendiri. Kemudian yang terakhir, paham bahwa pendidikan sangat penting demi melancarkan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Dulu buat kepala sekolah kita yang sudah berpartisipasi membacakan jawaban dari kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu buatkan, dan saya appreciate, saya sangat luar biasa memberikan dan menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu bahwa sekiranya nanti peserta didik kita akan menjadi seperti apa yang kita impikan bersama. Amin ya. Dan sebagai penutup saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang kita sudah lakukan, mulai dari pertanyaan pemantik 1 sampai pertanyaan pemantik yang lain. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai kita sebagai pendidik sebenarnya harus betul-betul bagaimana menuntun peserta didik kita sebagaimana sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, menuntun peserta didik sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zamannya, dan bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita saling bekerja sama dalam membangun sebuah visi sekolah sesuai dengan harapan kita bersama. Dari pertanyaan pemantik 1 dan pertanyaan pemantik 6 yang sudah Bapak Ibu gambarkan melalui sebuah sticky note yang ditempel di atas, saya yakin dan percaya bahwa harapan-harapan Ibu bisa dijawab dengan doa, kerja keras dan ikhtiar dari Bapak Ibu, bahwa sejatinya peserta didik yang kita impikan adalah peserta didik atau murid yang baik, akhlak dan kalimah yang baik, cerdas, islami, kreatif, inovatif, berkarakter, dan sesuai dengan harapan tentu saja untuk agama, bangsa, dan negara kita. Terutama untuk kita semua Bapak Ibu, ya jangan pernah tegang Bapak Ibu, ya kita santai saja ya. Nah, seperti itulah diskusi yang cukup hangat untuk pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu telah menggambarkan harapan Ibu, bagaimana telah Ibu menggambarkan bagaimana ekspektasi Ibu terhadap murid-murid Ibu yang akan Ibu nanti dapatkan. Mungkin kalau bukan di dunia, kita akan pasti mendapatkan amalan jariahnya di akhirat. Insya Allah. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan jawaban saya Bapak Ibu ya. Kalau jawaban saya itu panjang-panjang karena selalu harapan saya itu panjang-panjang Bapak Ibu. Artinya apa yang saya mau itu sebenarnya mau cover semua, tapi mudah-mudahan bisa di-cover. Saya itu bukan murid yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan santun kepada kedua orang tua, guru dan sesama, berbudi pekerti luhur, mandiri, berpikir kritis, cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter, dapat berkolaborasi, berdaya saing dan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan menguasai teknologi. Itu yang saya impikan Bapak Ibu. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah agen perubahan yang memiliki potensi tak terbatas serta karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Mereka memiliki keistimewaan Bapak Ibu, ada bakatnya, ada minatnya yang beragam yang perlu kita maksimalkan agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang baik dan matang. Bukan karena keinginan kita Bapak Ibu, tapi bagaimana kita menjadi fasilitator buat mereka agar mereka bisa menemukan jati dirinya sesuai dengan tuntutan kodrat dan zaman Bapak Ibu. Kita berhenti dulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang sejalan dengan prinsip Pancasila secara inklusif atau menyeluruh, serta mengakui keberagaman sebagai satu kekuatan. Jadi jangan dibilang karena kita berbeda pendapat dan lain sebagainya, kita bisa menyatukan itu melalui sebuah visi yang kita gagas dan terus bersama, tentunya untuk bagaimana supaya kita menjadi sebuah ekosistem sekolah yang sangat luar biasa dengan agen-agen perubahan juga luar biasa yang kita bisa jawantahkan dalam kehidupan kita baik secara pribadi maupun di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut. Ya, pertanyaan kalimat rumpat ke-6. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pembelajaran bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan kepedulian sosial. Jadi kita harus betul-betul bagaimana mengembangkan karakter kita Bapak Ibu, karakter peserta didik kita, dan
dan bagaimana akan mereka dilatih untuk menjadi kepedulian sosial yang tinggi seperti itu. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid di sekolah saya agar mendapatkan pendidikan yang berpihak pada murid serta membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya dan guru lain juga akan mendorong dan memotivasi murid di sekolah saya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan minat dan potensinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda-beda yang saling melengkapi satu sama lain. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keunikan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan saja Bapak Ibu, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan demi mencapai visi bersama, yaitu mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila dalam tindakan nyata. Saya mau bertanya Bapak Ibu, ada yang tahu nggak ini profil pelajar Pancasila? Mulai dari beriman, bertakwa, silakan bahasa ini. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, dimensinya ya. Beriman dan bertakwa pada Yang Maha Esa, Amat Mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Berkegiatan global, bernalar kritis, kreatif. Ya, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, terutama dulu buat dosen ya. Jadi program pelajaran Pancasila itu beriman kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berkegiatan global, kreatif dan bernalar kritis ya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi lanjut. Apakah rumusan visi yang tadi sudah, ataukah dari seluruh rangkaian visi yang tadi sudah kita lihat baik dari sekolah kita Bapak Ibu, kemudian kita melakukan refleksi tentang ekspektasi dan realitasnya, adakah sebuah hal baru yang kita temukan, pikirkan dan kita impikan? Mungkin Bu Hijrah, adakah hal-hal baru setelah tadi kita bersama mendiskusikan tentang mulai seperti apa kita inginkan terkait tentang visi sekolah kita, adakah sebuah hal baru yang kita temukan, pikirkan dan impikan? Seperti apa? Bisa silakan. Terima kasih Pak Imran. Jadi tentu saja sangat banyak hal baru yang sebenarnya yang kita pikirkan dan impikan, terutama tentang karakter dari peserta didik itu. Jadi kita sebagai pendidik sangat menginginkan peserta didik kita memiliki karakter yang baik. Terus mereka alangkah senangnya hati kita semua jika para peserta didik kita juga beriman dan berakhlak serta memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga mereka semua dapat mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai kemampuan yang mereka miliki. Saya kira seperti itu Pak. Biasa jawabannya, tepuk tangan dua buat Bu Hijrah Bapak Ibu ya. Jadi itulah hal baru yang Bu Hijrah temukan dan Bu Hijrah pikirkan serta Bu Hijrah impikan tentang muridnya yang di masa yang akan datang. Mungkin ada yang mau menambahkan Bu Asrin, seperti apa hal-hal baru yang Ibu temukan atau pikirkan dan apa yang Ibu impikan seperti itu terkait murid kita? Terima kasih. Menurut saya, hal baru yang kita temukan atau pikirkan dan impikan yaitu di mana peserta didik kita bisa mengembangkan bakat dan minatnya, karena mereka adalah generasi yang harus kita kembangkan menuju perkembangan zaman, yang kemudian harus mempunyai etika, sopan santun dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bu Haji, mungkin ada jawaban yang sama. Jadi luar biasa. Jadi saya dapat menarik benang merah di sini bahwa yang Ibu Hijrah, Ibu Asriani impikan dan temukan dan serta pikirkan setelah merumuskan visinya tadi berkaitan dengan dalam sekolah adalah mereka menginginkan murid yang berakhlak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi
Kalau saya rasa saya sangat sependapat dan setuju dengan pendapat beliau mereka ini adalah bahwa kita memang harus mengikat murid yang berkarakter atau berakhlak mulia. Kenapa? Karena sejatinya segala sesuatu itu harus diawali dengan keimanan dulu dan ketakwaan terhadap Tuhan dan Maha Esa, dan yang lainnya akan menyusul dengan cerdasnya, kreatifnya, inovatifnya sesuai dengan profil pelajar atas Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya. Dan visi kita itu betul-betul dari tadi sampaikan di awal oleh Ibu Asriani bahwa visi kita sudah berpihak pada murid. Kemudian ada program-program keberpihakan, misalnya melaksanakan Jumat ibadah, melaksanakan literasi sekolah, kemudian sarapan sehat dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang sudah disusun dalam program sekolah kita, yang tentunya muaranya adalah dari peserta didik, dan muaranya dari visi yang sudah disusun oleh sekolah kita. Dan rumusan visinya juga sangat luar biasa, ya. Bagaimana menciptakan atau menjadikan generasi yang berakhlak, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Luar biasa Bapak Ibu, visi sekolah kita. Dan tadi sudah saya mendengar semua jawaban Bapak Ibu terkait harapan dan impian atau imajinasi Bapak Ibu terkait murid yang Bapak Ibu impikan atau Bapak Ibu dambakan. Seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Nanti dibilang banyak sekali pertanyaan yang paling berat. Dengan seperti itu Bapak Ibu, karena saya ingin menggali lebih dalam tentang apa yang menjadi harapan sehingga kita bisa merumuskan sebuah visi yang luar biasa tadi. Apa pertanyaannya lagi Bapak Ibu? Perilaku apa yang diinginkan Bapak Ibu? Sikap dan perilaku murid yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Kemudian sikap dan perilaku apa yang orang tua inginkan, ya, seperti apa orang tuanya ya. Kemudian gurunya seperti apa perilaku yang diinginkan, sikapnya seperti apa juga Bapak Ibu. Dan sikap dan perilaku kepala sekolah yang Bapak Ibu inginkan. Tentu saja dalam hal ini semuanya tercipta dengan kolaborasi Bapak Ibu ya, kerjasama yang baik. Dijawab mungkin, tapi tidak melalui sticky note lagi Bu pengajar prakteknya. Ya, kalau menggunakan sticky note boleh juga Bapak Ibu ditempel lagi, bisa Bapak Ibu, atau bisa menyampaikan secara lisan mungkin. Ada yang bisa Bu Indra? Sampaikan secara langsung. Coba bahas dari Bu Indra. Iya, oke. Seperti apa Bu Indra yang perilaku atau sikap seperti apa yang Bu Indra inginkan dari murid, dari orang tua murid atau peserta didik, dari gurunya atau dari kita sendiri, dan dari kepala sekolah. Silakan Ibu Indra. Yang pertama yang kami inginkan dari sikap dan perilaku murid, saya kira beretika, sopan dan santun. Harus dia Pak. Oke, bisa tiga, bisa lebih, bisa satu saja. Yang Ibu inginkan saja ya, kalau satu ya. Kalau yang tadi, yang pertama tadi yang saya inginkan murid beretika, sopan dan santun. Oke, luar biasa. Kalau orang tuanya juga lebih jelas. Iya, enggak. Nanti sebentar jawabannya buasnya juga lain. Buasnya juga lain. Iya. Oke, kalau atau mungkin boleh kita bagi, nggak apa-apa. Buasnya untuk orang tuanya boleh. Apa ya? Iya. Silakan ya. Sikap dan perilaku orang tua maksudnya yang kita inginkan dari orang tua peserta didik itu sikap dan perilaku seperti apa, Bu? Sikap dan perilaku orang tua menurut saya yang pertama adalah membantu guru mendidik anaknya, karena kenapa? Mengingat waktu di sekolah tidak terbatas, sehingga saya selaku pendidik mengharapkan sekali kepada orang tua untuk bagaimana, karena di rumah itu merupakan dasar awal pendidikan. Kita cuma membantu saja semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kita bisa berkembang. Yang kedua, bekerja sama dengan guru dalam baik-baik itu di lingkungan sekolah. Masalah-masalah apa yang ada, boleh kita berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang tua. Yang ketiga, memberikan semangat jika ada suatu kegiatan di sekolah,
itu membantu bagaimana lancarnya kegiatan di sekolah seperti organisasi atau ekstrakurikuler lah, umpamanya pramuka atau yang lain. Apalagi yang namanya kegiatan P5. Terkadang kita harus melibatkan orang tua demi lancarnya kegiatan P5. Sekian. Luar biasa ini bos. Saya jauh dari sikap seorang guru. Oh iya, Bu. Saya jawab tentang sikap Oh, selalu oke, Bu. Iya, Bu. Saya tahu ya apa kekurangan kami, apa yang saya harus lakukan. Iya, Bu. Luar biasa ini, Bu. Ternyata ada, iya. Om ini gurunya seperti apa? Kan gitu lebih bagus. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebagai kepala sekolah akan menanggapi sikap dan perilaku guru. Walaupun sebenarnya sikap itu sudah saya dapat. Hanya saya perlu karena Pak Imran meminta untuk diutarakan, maka saya harus mengutarakan. Yang pertama yaitu pendidik di sini pada sudah memahami tupoksinya masing-masing. Jadi itu yang terpenting. Karena kita ini pendidik hanya bukan sekedar mengisi waktu saja, tetapi ada tujuan yang hendak kita capai, mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kedua, banyaknya ide yang muncul. Ya, ini juga yang sudah saya dapatkan. Karena itu kalau semua kepala sekolah yang memikirkan hal-hal yang terjadi di sekolah, mungkin akan botak kepala sekolahnya. Tetapi karena alhamdulillah saya di sini serba mengatur segalanya, betul kepala sekolah itu hanya memanage saja. Kemudian setelah dikasih tanggung jawab, maka betul-betul guru melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itu. Jadi harapan yang kedua itu yaitu bertanggung jawab dalam hal apa saja yang diharapkan sekolah kita kepada diri kita sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga yang saya sangat memberikan apresiasi kami di pendidik ini, harapan ini juga sudah tercapai, yaitu seringnya membantu saya dalam merencanakan sesuatu yang belum sempat saya lakukan, tetapi dia sudah memunculkan bahwa barangkali bagus seperti ini Bu kepala sekolah, puang kepala sekolah, karena di sini kita panggil puang ya untuk kearifan lokal. Jadi sama halnya karena baru 10 bulan di sini, dan alhamdulillah dalam sekejap bisa anak-anak, bisa Bapak lihat anak-anak kami di sini tidak panggil ibu lagi karena ini dengan kerjasama dengan pendidik kita memunculkan kearifan lokal, yaitu dengan memanggil puang. Sebenarnya saya sangat berharap kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai bahwa kita ini adalah puang, bukan andi, bukan peta, tetapi kalau menurut sejarah lebih tinggi puang ketimbang peta. Gitu. Jadi sedikit ada budayanya. Iya. Kemudian harapan selanjutnya, kadang saya juga ini baru 70% ya yang saya dapatkan, masalah kelengkapan administrasi. Karena walaupun kita berucap ini dan itu, kalau tidak ada bukti fisik di kelas, tetapi alhamdulillah namanya kita ini manusia biasa yang tidak pasti ada, kita memiliki kekurangan itulah yang saya harapkan kepada semua pendidik. Sekiranya kita sudah mengetahui kekurangan kita, mari kita belajar dan jangan bosan untuk mengulang dan mengulang terus. Ya, karena kita memiliki keterbatasan kemampuan. Seperti halnya ibu kepala sekolah menyadari sendiri bahwa kadang dulunya saya itu satu kali baca sudah tersimpan lama. Terbalik sekarang, berulang kali baca tapi kurang tahan lama. Gitu. Ya alhamdulillah kita merasa bersyukur karena saya berada di lingkup pendidik cerdas itu. Jadi harapan kami yang ketiga seperti itulah yang jelasnya kita merasa bertanggung jawab dalam tugas, ada rasa kekeluargaan di dalam pelaksanaan tugas, rasa kasih sayang, tanggung jawab dan seterusnya. Itu. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini kepada saudara-saudaraku pendidik. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dilanjutkan. Ya, seperti halnya Pak, saya perlu terangkan di sini dalam hal pembagian tugas. Jadi ada pengembang kurikulum,
ada untuk menangani masalah penggunaan dana BOS. Jadi alhamdulillah, artinya betul-betul kepala sekolah ini berada dalam lingkup guru cerdas. Jadi saya hanya mengarahkan, dia yang melaksanakan. Ya, artinya ada saling introspeksi antara hasil kerja kepala sekolah dengan guru, gitu. Mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadi kadang juga dari keuangan mengatakan barangkali tidak seperti itu Puan. Apakah tidak seperti itu deh, jangan gitu. Jadi itu saling seperti itu. Lanjut. Jadi sudah tadi kelengkapan administrasi kelas, kemudian tinggal bagaimana ke depannya. Karena walaupun kita berucap ini dan itu kalau tidak ada pembuktian. Ya, kalau jadi perlu ada peningkatan kualitas mengajar dan buktikan bahwa dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini semakin nama kita di SD 124 muncul di permukaan, utamanya di dalam event-event masalah pengetahuan, misalnya olimpiade. Ya, kalau ini dalam olahraga alhamdulillah cukup bagus karena kita mendapatkan juara 1 di salah satu jenis cabang olahraga. Gitu. Ya mungkin seperti itulah yang sempat saya utarakan harapan kami kepada guru kami, dan sekarang saya berharap kepada guru sekiranya dapat menyampaikan apa harapan kita kepada saya sebagai kepala sekolah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu bahwa telah memberikan apa yang perlu kita lakukan sebagai guru, seperti apa, sikap seperti apa, dan sebagainya seperti apa. Karena sekarang kita lagi yang bagaimana sikap dan perilaku kepala sekolah yang apa yang kita inginkan. Ya, silakan informasi. Mohon izin Puan. Ya, silakan. Baiklah, perilaku kepala sekolah yang sangat diinginkan. Satu, alhamdulillah wali kepala sekolah kami sudah loyalitas dan tidak membeda-bedakan kami. Kami dirangkul semua, baik tua muda, pokoknya dirangkul semua. Yang kedua, penuh dengan tanggung jawab, itu sudah pasti. Dan yang ketiga, romantis. Ya romantis. Romantis ya, kayak lirik lagu. Terima kasih Pak. Ada yang mau menambahkan? Ya silakan. Harus bicara semua. Oh, harus bicara semua. Kita bilang pulang. Betul. Ya romantis juga. Apa pada romantis juga? Yang baik-baik saja, Nak. Tidak ada kesempurnaannya dalam manusia. Silakan bicara. Satu saja mungkin Pak yang saya tambahkan. Kayak Pak itu perilaku kepala sekolah sekarang itu tegas. Betul, luar biasa. Saya juga mengaku itu ya. Tegas luar biasa, disiplin luar biasa. Silakan Pak. Kalau untuk saya satu juga Pak, yang paling utama saya adalah sikap religiusnya. Iya, kita bisa tepuk tangan dulu buat kepala sekolah kita. Ya karena kenapa? Karena dulu ini sekedar ibu bapak ibu setiap datang ke sekolah langsung sholat tahajud langsung baca. Saya juga terinspirasi dan termotivasi dari beliau, tapi saya belum bisa lakukan itu secara konsisten bapak ibu. Tapi kepala sekolah saya alhamdulillah luar biasa tegas disiplinnya dan pokoknya sangat merangkul juga berikan yang masih muda juga seperti itu. Jadi itulah mungkin perilaku yang diinginkan Bapak Ibu, semua sudah kita ungkapkan masing-masing. Dan terima kasih Bapak Ibu, satu yang saya ingin sampaikan bahwa kata orang terkadang niat baik belum tentu diterima baik, tapi karenanya kebaikan itu patut untuk diperjuangkan. Dan satu lagi Bapak Ibu, bahwa dalam berpihak pada murid kita harus mendidik, tidak mendadak, menuntun, tidak menuntut,
menghargai, tidak menghakimi, memuliakan, tidak merendahkan, dan melayani, tidak melukai. Mungkin seperti itu Bapak Ibu presentasi saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan dan khilafat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk guru hebat Pak Imran, dan juga sudah tutup closing statement yang luar biasa juga tadi, yang sangat menginspirasi buat kita semua. Ini semua patut diapresiasi dari apa yang telah disampaikan tadi. Luar biasa, diskusi juga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan selanjutnya mungkin mudah-mudahan berkenan Bapak dari BPGP selesai untuk sedikit memberikan arahan terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Dan selanjutnya mungkin kalau ada dari rekan Bapak atau Ibu yang bertanya, karena kebutuhan Bapak ada di tengah-tengah kita, boleh terkait dengan program ini. Ketika mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, siapa tahu ada calon-calon lagi yang bisa tumbuh di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit arahan kepada Bapak kami. Terima kasih Bu kesempatannya. Terus terang berbahagia juga Bu bisa hadir terlibat di sini. Bahkan dulu saya lihat di media atau random, tapi menurut saya ini kunjungan Monef atau saya pribadi ini termasuk aktif, dinamis dan antusias. Tapi saya menilai bukan mengukur atau judge gue. Saya dengan asumsi saya bahwa sejak tadi teman-teman itu memang energinya Ibu ini yang cukup punya pengaruh. Iya. Jadi kalau bicara tegas mungkin karena intonasinya Ibu yang lugas, menurut saya. Jadi mereka terlalu harus diseriusin. Sebelumnya minta maaf Bu, nama saya Muhammad Wildan. Iya, saya itu sejak awal program guru penggerak di BPGP Sulsel saya memang sudah terlibat. Memang saya sempat dapat angkatan 4 di sini yang ekornya itu lomba karya panen hasil itu masih di hotel. Itu luar biasa juga waktu itu untuk menghidupkan kembali semangat pas masuk angkatan 5. Nah, angkatan 5 ini dia istilahnya itu anak ibu, karena dia di modul 1-3 baru kami baru ke BPGP Sulsel. Iya, angkatan 6 baru di angkatan 7. Di sini ada angkatan 5. Oh iya, 4 ada kan? Iya. Oh berarti tidak ada di sini ya. Jadi 4 itu yang dia sampai 12 bulan. Sampai 12 bulan. Itu dia errornya berubah. Merdeka kan? Iya, ada refleksi waktu itu. Dihilangkan karena refleksinya sudah dipakai langsung saja. Jadi saya itu tadi tentang saya, jadi dari awal saya ikuti, saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan urusan LMS pasti. Cuman saya biasanya enggak mau dikenal nama, memang saya banyak itu, saya punya paling admin, saya di tim juga banyak orang gitu. Saya fokusnya ke substansi biasanya. Kalaupun biasa saya kunjungan, itu mereka biasanya enggak tahu orangnya. Tapi pas saya sebut nama biasanya baru dia, oh ini Pak Wildan. Gitu. Jadi kalau terkait tadi Bu, kembali lagi dengan PI 2. Jadi saya kasih gambaran sedikit juga. Kan ini sudah sampai PI 2 ya, dari lokal 0 terus PI 1. Ya, jadi di PI 1 sebelumnya ini saya tahu pertemuannya di mana, mungkin dulu. Iya. Sempat lihat Bu. Iya. Jadi memang PI 1.
dia refleksi kompetensi. Jadi dia itu tahapan, dia membedakan dulu apa yang sudah pernah dilakukan waktu dia ngajar, kan baru kenalan sama guru penggerak, program guru penggerak. Nah, kalau dia sudah lihat bedanya, baru dia bisa lakukan perubahan. Nah, iya. Makanya di PEGI 2 ini dibentuk prakarsa perubahan. Iya. Sama dia sudah mulai punya anak-anak. Makanya dimulai dari individu, dari dirinya bapak sampai dia pembahasan mengajar rekan-rekan sejawat itu punya anak-anak juga dengan memancing tadi ini dari harapan tentang kepala sekolah. Tapi betul juga itu Bu, karena tidak akan efektif perkembangannya juga itu kemajuannya kalau kita tidak berangkat dari permasalahan atau kendala atau kekurangan yang ibu butuhkan tadi. Sebenarnya saya butuh masukan, saya butuh iya betul, itu bahan bakar memang itu. Iya. Jadi kalau terkait harapan-harapan yang masing-masing punya itu individu, tapi yang ibu butuhkan masukan. Mumpung ibu ini orangnya sangat terbuka, jadi lugas, jadi gampang ditebak sebenarnya. Mesti tahu dia maunya. Model kayak ini kan. Iya, gampang jadi tahu maunya karena langsung dilugas. Dan sangat mendukung kalau terkait kemajuan usaha. Karena ibu merasa terbantu. Karena banyak juga pimpinan banyak dia itu merasa dia membantu di bawahnya banyak sekali. Jadi misalnya ada di bawahnya mau sesuatu, di atas ini kayak bantu yang di bawah. Misalnya ada ide atau apa, ada ide kubu begini, jadi seolah-olah di atas pimpinan menunjang. Itu pola terbalik sebenarnya. Padahal yang di bawah ini sebenarnya menunjang pimpinan dengan ide-nya. Ya, itu banyak sekali terjadi di zaman sekarang. Bahkan di kantor saya begitu. Biasa kita masukkan ide, proposal, seolah pimpinan dia bantu aja. Aku bikin ininya, seolah pimpinan bantu yang di bawah. Padahal ide itu masuk dari bawah ke atas bottom up itu memperkuat pimpinan atau lembaga. Itu banyak yang nggak terbaca biasa bikin nggak sadar. Tapi kalau itu kan tahunya itu teman-teman berbuat ini di dewan sekali kayak ini. Ya, jadi ibu sudah dapat poinnya itu modal untuk perkembangan memang ya besar sekali. Terus apa lagi tadi? Ini tadi saya lihat berjalan. Ini saya sudah lihat seperti ibu kan belum CGP, bukan sejawat nih guru. Saya kan jadi kayak CGP, DPP, ini tadi polanya. Iya. Coba kadang-kadang kunjungi Kilo Kakak ya, di pola seperti ini, cuma ini mikronya. Jadi yang kita bilang tadi ibu teman-teman ini sangat kooperatif membantu ya. Bahkan istilahnya kayak berbagi beban pekerjaan, masing-masing ada introspeksi. Iya. Itu yang bagus sih karena mereka ini mungkin karena kita yang terbuka, jadi mereka mau memberikan masukan. Mungkin ya. Kalau terkait angkatan 12 ya, angkatan 12 harapan bersama memang itu ada. Saya lihat memang di website itu ada ya. Tidak ada angkatan 12. Tapi ada 10 kabupaten itu dia tertunda. Itu sampai ada istilah 11B. Tapi menurut kami biasanya 11B tetap ada itu di 12 karena tidak pernah itu ada angkatan 11B. Pasti dia angkatan 12. Iya. Yang lain sempat ngurus tadi sama Pak Sukarmi bahwa saya justru optimis di angkatan 12 itu akan lebih banyak karena memang momentum selain sudah jadi aturan persyaratan ya, kepala sekolah pengawas
dorongan dari lingkungannya itu besar sekali. Ini kita di angkatan 11 baru ada yang di sini. Ini saja kita jadi role model, jadi sudah mendorong teman-teman yang ada di sini dan makin terlibat aktif. Mudah-mudahan memang tertarik nih. Ini saya lihat antusias dia mau bicara. Karena coba mencoba sendiri mau 1-1, 1-2, 3 rukol atau efek, banyak sekali itu yang mau bicara. Iya. Tapi kita di sini berhasil untuk dibentuk rukol kecil, mau bicara, mau menulis, mau terlibat. Itu sudah luar biasa itu. Iya. Artinya modal menggerakkannya sudah ada. Bahkan tanpa cerita tanpa koneksi internet itu ini. Biar satu di Sinjai ada nih, itu sudah bisa. Aman di Sinjai, apalagi banyak. Kalau di sini mungkin ada 8 tadi yang belum. Yang mau. Iya, artinya yang PNS saya di sini 7 untuk guru, 8 untuk guru pemuda. Ada yang pernah gagal? Belum pernah ya, baru pernah gagal. Belum coba. Pernah gagal? Pada zaman nih, karena ada yang gagal. Berarti dia nih minta nanti coaching klinik. Kan kalau masuk angkatan 12 pasti ada coaching klinik. Nah, coaching klinik itu bisa dari kami, bisa dari makanya yang sekali bisa. Ada sekali bantu, baru sekali bantu. Bahkan mungkin kita kenal program-program dari ini lebih detailnya mungkin saja ada paling nanti. Artinya sebelumnya kan memang sudah diadakan pertemuan dengan para jenis dokter apa. Iya, oh di sini sudah ada gambaran. Ya, ada gambaran umumnya. Pada saat itu masih di tahun 2012 ya, kalau tidak salah angkatan ke-10. 2020 berapa itu? 2010 kita tadinya. Nah, itu waktu rapat koordinasi utarakan itu masalah berpenggerak. Nah, pada saat itu saya melihat mudah-mudahan nanti di suatu saat sekolah saya memiliki guru seperti ini. Itu artinya masih guru seperti ini karena belum tahu bahwa apa itu guru penggerak. Ya, setelah ada pertemuan lagi kemarin atau di BKKP kemarin, alhamdulillah sudah terbayang sedikit ke atas sana. Ya, tapi begini Pak, untuk langkah selanjutnya ini karena kalau misalnya itu kita yang manusia biasa dapat satu pola berikutnya. Ternyata jadi kan sudah ada satu dengan Bayuman. Bagaimana kalau misalnya sebentar ini sekiranya guru-guru pemula kami di SP 124 ini mudah-mudahan terbuka lagi hatinya untuk lanjut seperti melewati jalannya Pak Imran ini supaya muncul lagi di berikutnya itu insyaallah. Tetapi dengan catatan Pak Imran juga harus memotivasi teman, ya kan? Nah, supaya bisa kalau perlu guru pemula semuanya seperti bos saya termasuk sebenarnya orang berpotensi. Hanya sedikit ada kadang ini kekurangan kemarin yang saya lihat sama Ananda ini, dia berpotensi tetapi lebih berat tidak maunya daripada maunya. Nah ini yang belum berhasil saya kelola ini. Jadi belum berhasil dalam hal seperti itu. Nah, karena kalau misalnya dia dalam berucap menyusun kata dalam kalimat apa, dia sebagai pengembang kurikulum di sekolah kita. Nah, alhamdulillah lambat tapi pasti itu kalau artinya kemarin juga pakai datang kebetulan orang pintar saya yang ditemukan di sana mengajar. Bagusnya dia karena mengajar walaupun tidak supervisi potensi mengajarnya tetap sama. Ya, bukan berarti ya, kadang-kadang guru itu nanti mau di supervisi baru cari-cari bahwa administrasi apa yang saya kurangi ini juga tidak. Alhamdulillah. Sudah Ya, artinya saya dalam topi baru alhamdulillah dalam IT dia kuasai itu. Ya, syukur alhamdulillah. Itu yang tapi insyaallah mudah-mudahan ke depan melihat ini apa yang dilakukan oleh Pak Imran, semoga bisa terbuka hatinya untuk lanjut ke TP berikutnya. Insyaallah. Gimana Bos Training? Jadi seperti itu gambarannya itu dari angkatan 1 sampai angkatan 11 ini. Yang membedakan itu kalau dari angkatan awal itu dia butuh yang dibutuhkan itu muda, terus melek teknologi, terus belum memang seleksinya beda. Tapi
bukan berarti di kualitas di angkatan sampai sekarang ini bukan berarti rendah, bukan. Jadi dilonggarkan di persyaratan karena memang kondisinya itu guru penggerak sudah tersebar dan siap membantu melalui grup, melalui sosmed, melalui apapun kan. Contoh-contoh sudah banyak. Nah, itu yang memudahkan, jadi syaratnya yang dilonggarkan termasuk usia. Kalau dulu memang agak ketat karena dia harus berjuang sendiri. Dia tidak tahu mau bertanya sama siapa. Jadi kalau misalnya teman-teman ibu guru nanti mau daftar, saya rasa tidak ada kekhawatiran karena apa yang dia khawatirkan semua contoh ada semua dan siap berbagi semuanya. Cuma memang dibutuhkan pada saat seleksi itu termasuk wawancara dan mengisi esai itu yang dibutuhkan cuma mengalir saja padanya. Sama tadi misalnya dia disebut dia mengajar tanpa begini persiapan dia itu yang dibutuhkan. Dia ngalir saja cerita apa adanya. Kalau terkait kalimat tidak usah dipusing. Mau tak ulang-ulangi kalimat dari situ dan peraturan tersebut. Karena memang kita mau masuk untuk dididik. Bukan beda dengan kalau mengajar praktik. Pasti harus serius itu dia punya esai. Karena dia mau bekerja. Dia bukan mendidik. Dia mau mendidik. Jadi dia harus memang tunjukkan kualitasnya. Tapi kalau untuk CGP dibutuhkan dia apa adanya. Karena dia akan dibentuk. Dia tidak tahu bicara pun tidak apa-apa, yang penting dia tahu sampaikan apa adanya. Karena itu yang dibutuhkan. Karena kendalanya akan ngalir. Kalau dia apa adanya pasti ngalir ke depan. Dan otomatis dia akan kaya perbendaharaan kata. Otomatis. Karena dia lihat dari kayak tadi Pak Imran, kita kan lihat dia punya narasi-narasi, cara bicara, ini kita akan masuk juga ke kita. Jadi apalagi kalau sudah masuk di daring pertemuan, ini macam-macam itu. Kita akan dibiasakan membaca dulu petunjuk, baru kerjakan tugas, itu berulang. Jadi kebiasaan. Pas terjun ke masyarakat. Itu mungkin secara umum PIP, PI2. Berikutnya ini kita PI3 dan disiapkan implementasinya. Karena sudah ada visi-misi, kita tahu perubahannya apa. Langsung diimplementasi, kalau dievaluasi lagi. Aman jadi, tidak ada jebarannya, tidak ada jebaran. Banyak yang guru penggerak di SIA ini. Kalau yang belum CGP saja antusias ini, jadi pertanyaannya mereka ini bahan-bahan juga. Mungkin itu saja. Kalau pun ada yang masih mau dikomunikasikan, bisa dihubungi dia di sini. Itu saja mungkin kembali. Baik, terima kasih banyak Pak atas arahan sekaligus menjadi penguatan bagi kami juga terus kepada calon guru penggerak dan Bapak Ibu di sekolah, semoga menjadi satu motivasi yang mampu menggerakkan kita, karena bukan jadi slogan dari jargon dari guru penggerak dan bukan menjadi jargon saya, tapi insya Allah dari apa yang implementasi atau nyata yang telah dilakukan oleh Pak Imran mampu menggerakkan. Jadi Pak Imran sudah bergerak dan harapannya ke depan Pak Imran mampu menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah, seperti itu harapannya ke depan Pak Imran. Baik Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imran tadi. Luar biasa sekali visi pribadi maupun visi sekolah yang sudah didiskusikan tadi. Menyampaikan sedikit penguatan dari saya bahwa visi itu merupakan suatu impian, harapan atau tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh seorang guru, dan bagaimana kedepannya visi ini mampu melahirkan prakarsa-prakarsa perubahan yang mana dijabarkan melalui tahapan wajah seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Imran. Kemudian dalam menyusun visi itu tentunya ada beberapa kriteria
salah satunya adalah bagaimana visi itu mampu menyemangati dan menggerakkan hati kita. Nah, mau dibawa kemana peserta didik kita ke depannya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu untuk kegiatan pendampingan individu kedua yang sementara berlangsung, mungkin cukup sekian. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak dari DPDP, kemudian Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu yang sempat bergabung dan meluangkan waktunya hadir di tempat ini. Terima kasih banyak. Sekian penyampaian dari kami.